Assalamualaikum, selamat datang di channelku lagi. Hari ini aku mau sharing tentang pengalamanku toilet training anak. Ya, jadi anakku ini anak yang pertama, alhamdulillah udah aku ajarin untuk lepas diapers sejak umur 2,5 tahun. Kenapa baru 2,5 tahun atau kenapa 2,5 tahun sudah lepas diapers kayak gitu. Nah, jadi awalnya aku tuh ngelihat kesiapan anakku dulu nih. Ya, dia tuh udah bisa ngomong, udah bisa mengutarakan apa yang dia rasa, dan dia tuh udah ngerasa kalau pampersnya penuh aja dia tuh udah bisa ngerasain kayak gitu. Nah, akhirnya itu yang menjadi titik kenapa pada saat itu aku bener-bener siap untuk ngajarin dia lepas diapers. Oke, sebenarnya aku tuh pernah ngelatih dia lepas diapers di usia 2 tahun pas ya. Jadi 2 tahun pas itu aku ngelatih dia untuk lepas ASI dan juga lepas diapers. Tapi pada saat itu emang mentalku tuh belum siap. Jadi aku ngelihat dia ngompol, itu aku udah yang emosi banget kayak gitu. Akhirnya aku undur lagi deh, nanti aja agak gedean dikit kayak gitu. Nah, akhirnya di usia 2,5 tahun itu benar-benar dia menunjukkan dia siap untuk lepas diapers. Jadi dari usia 2 tahun sampai 2,5 tahun, 6 bulan sama 6 bulan itu aku selalu ngasih afirmasi ke dia bahwa nanti ketika usia 2 tahun menuju ke 3 tahun, Mbak harus belajar nggak pakai pampers ya. Aku selalu bilang kayak gitu, Mbak pasti bisa lepas pampers, karena kalau sudah besar nggak boleh pakai pampers lagi. Pampers itu kan nanti bau kalau pipis di kamar mandi. Selalu kata-kata itu yang aku ulangin berkali-kali, karena melihat dari usia 2 tahun aja dia udah pipis, aku emosi banget kan. Makanya aku tunda dulu sampai usia 2,5 tahun, tapi selama 6 bulan itu aku benar-benar ngajarin dia. Walaupun belum aku lepas, tapi aku cuma pelan-pelan ngasih tahu nanti pipisnya di kamar mandi ya, nanti pipisnya di kamar mandi ya, kayak gitu. Jadi benar-benar yang prosesnya itu selama 6 bulan aku ngasih tahu dia terus untuk belajar pipis di kamar mandi gitu. Sampai suatu ketika pernah juga bangun tidur gitu kan, langsung aku duduin, dia bisa pipis, terus kita happy, akhirnya bisa pipis kayak gitu. Walaupun cuma sekali 2 kali, dan aku bener-bener belum siap untuk lepas diapers pada saat itu, bener-bener masih mau ngelatih dia untuk tahu, oh ini tuh pipis ya gitu. Sampai akhirnya usia 2,5 tahun ya kan, aku pada saat itu juga punya bayi, terus rasanya kayak adiknya ini lumayan banyak pampersnya juga, kakaknya juga masih pakai pampers, masih pakai diapers kayak gitu. Akhirnya oke lah, aku benar-benar siapin mental ya, benar-benar siap lah, nggak apa-apa kalau dia harus ngompol-ngompol, aku pel terus nggak apa-apa. Di awal-awal nih, seminggu awal yang paling berat, karena dia udah tahu ya pipis di toilet, tapi dia kan baru aku ajarin juga belum bener-bener dilepas sebelumnya. Jadi dia paling pipisnya cuma pagi, kalau enggak pas mau tidur kayak gitu kan bisanya. Nah, ini bener-bener dilepas nih, jadi dia bingung. Pada awal-awal 1 minggu pertama itu dia bingung. Dia sering ngompol, udah pipis duluan baru bilang, dia udah duluan baru bilang kayak gitu. Jadi banyak banget hal yang sebenarnya sangat-sangat menguji kesabaranku, tapi aku harus bisa menenangkan diriku sendiri, karena dia pasti bisa kayak gitu. Suatu saat nanti dia pasti bisa, jadi aku harus sabar. Aku sabar untuk ngepel kayak gitu, sabar untuk ngebersihin dia, ngelatih dia untuk selalu bisa pipis di kamar mandi ya. Itu seminggu awal bener-bener yang luar biasa sih, capek banget di awal-awal kayak gitu, capek untuk ngepelnya ya. Nah, sampai akhirnya untuk di minggu berikutnya dia udah mulai ngerti, oh iya kalau pipis di kamar mandi Bu, aku mau pipis kayak gitu. Alhamdulillah dia udah lari ke kamar mandi kayak gitu. Mau nya juga alhamdulillah, baru perutnya mules kayak gitu dia udah minta ke kamar mandi. Walaupun
kalau tuh lama banget, jadi dia mules sedikit aja udah di kamar mandi, tapi keluarnya lama banget karena mungkin nggak biasa kan. Biasanya di pampers kayak gitu, biasanya di diapers dia harus jongkok lama banget duduk lama banget di toilet kayak gitu. Nah di minggu ketiganya alhamdulillah dia udah makin ngerti, walaupun masih ada kecolongan, ngompol sekali waktu dia misalnya nonton TV terus dia lupa bilang, terus tiba-tiba udah pipis di celana sedikit kayak gitu. Tapi alhamdulillah udah mulai ngerti anaknya, yang pupnya juga udah mulai ngerti. Terus aku ngelatih dia lagi nih untuk bisa pipis dan pup di toilet yang jongkok, karena kan di rumah nenekku kan toiletnya jongkok. Kalau di tempatku kebetulan di rumahku toiletnya tuh duduk, jadi dia udah tahu. Nah setelah 1 bulan belajar di rumahku, terus kita belajar di rumah orang tuaku, di rumah neneknya kayak gitu, supaya dia juga belajar untuk pipis dan pup di toilet jongkok kayak gitu. Kalau alat-alatnya di rumahku sendiri ya, aku tuh nggak nyediain training pants. Kenapa? Karena aku memang pengen anaknya itu ngerasain jijik karena dia ngompol, ngerasain jijik karena dia pup di celana. Jadi bener-bener aku cuma pakein dia celana dalam ya sama celana, ya udah dia ngompol, ya udah dia tahu kalau itu tuh jijik, itu tuh risih dan bau kan. Makanya aku nggak pakai training pants kayak gitu. Tapi alhamdulillah dia memang nggak ngompol kalau malam, karena aku juga sering bangunin dia malam. Jadi jam 2 pagi, kalau kita tidur jam 9, jam 2 pagi pasti selalu aku bawa ke kamar mandi untuk pipis kayak gitu. Terus akhirnya dia tidur lagi. Pokoknya intinya toilet training itu adalah mengajarkan anak supaya dia itu bisa ngerti rasa mau pipis dan ngerti rasa mau pup. Jadi kalau menurutku nggak apa-apa di awal-awal mereka ngompol, karena ya supaya mereka tuh tahu rasanya pup sama tuh kayak gitu, supaya dia bisa ngomong. Nah makanya orang tua harus sabar dan sabar mendampingi pada saat toilet training, karena kita nggak tahu ya, masing-masing anak itu kan beda-beda. Kadang ada yang cepet, kadang ada yang lama banget prosesnya. Kalau aku dihitung-hitung, oke, seminggu nih ya, seminggu memang dia alhamdulillah udah nangkep cepet. Tapi kan aku ngajarinnya dia pakai kata-kata, walaupun belum dilaksanain ya, aku ngajarin dia pakai kata-kata, aku ngasih afirmasi dia bisa kok pipis di toilet, dia bisa kok pup di toilet dan lain-lain. Kan prosesnya selama 6 bulan tuh, dari dia 2 tahun sampai dia 2,5 tahun aku ngajarin. Jadi ya menurutku prosesnya ya cukup panjang juga sampai dia akhirnya ngerti, bener-bener kita lepas diapersnya. Oke, 1 minggu kita ngepel, 1 minggu kita sabar buat nyuci yang banyak banget celananya itu. Oh iya, kalau bisa pada saat toilet training kita kasih satu area khusus untuk kita main sama anak itu. Jadi misalnya areanya cuma di ruang tamu yang nggak ada karpet, yang nggak deket tempat sholat kayak gitu. Jadi ketika dia ngompol tuh cuma di situ aja. Ya, di minggu-minggu awal aku kayak gitu tuh. Jadi aku cuma main sama dia di satu ruang, ya, di satu ruang yang nggak dipakai untuk sholat, nggak dipakai untuk yang lain-lain. Pokoknya bener-bener cuma main sama dia aja, bukan di kamar ya, dan juga bukan di tempat sholat. Pokoknya kita cuma ada di satu tempat itu. Jadi dia pipis di situ ketahuan, dan kita nggak pakai karpet selama dia toilet training ya. Karpetnya aku gulung semuanya bener-bener lantai, jadi dia ngompol bakalan ketahuan. Nah itu aja ya tips dari aku. Semoga ibu-ibu nih ya yang lagi dampingin anaknya untuk toilet training bisa sabar, anaknya juga semakin ngerti untuk belajar pipis dan pup di toilet sendiri. Sekian video dari aku. Bye. Assalamualaikum.